Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan meneruskan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan. Yang dimana tugas UTS-nya adalah membuat video simulasi serangan dengan tools keamanan, dimana minimal 3 tools keamanan. Di sini yang pertama saya akan menggunakan tools Nmap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Nmap. Nmap adalah network mapper, adalah alat open source untuk memindai jaringan, digunakan untuk menemukan perangkat, layanan, dan kerentanan di jaringan. Alat ini memindai port terbuka, mendeteksi sistem operasi, dan mengidentifikasi versi layanan seperti HTTP, FTP yang berjalan pada port tertentu. Nmap juga memiliki Nmap Scraping Engine atau NSE yang memungkinkan pemindaian dan analisis keamanan yang lebih mendalam. Sering dipakai dalam keamanan jaringan. Nmap membantu administrator dan profesional keamanan untuk mengidentifikasi potensi resiko pada jaringan. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan membuka aplikasi Nmap. Di sini saya akan memakai website, yaitu websitenya Universitas Di sini saya akan menggunakan website Universitas Papua. Di sini saya akan menggunakan website ini. Di sini saya akan mensalin websitenya. Selanjutnya kita buka CMD. Yang dimana di CMD ini, website ini akan kita rubah menjadi IP address. Itu kita ping, selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address dari website ini. Langsung saja kita salin. Terus kita taruh di aplikasi map, langsung kita taruh di sini. Setelah itu kita scan. Di sini kita akan menunggu hasilnya. Di sini Nmap akan mendeteksi website tersebut. Di sini cukup lama, jadi kita harus tunggu. Nah, di sini dia sudah mendeteksi. Di sini yang port yang terbukanya adalah ada 3, yaitu port pertama ada 53, ada port 80, dan port 443.
Di sini ada topologi. Ya. Selanjutnya ada host detail. Selanjutnya ada scan. Nah, di sini kita langsung saja coba di File Explorer. Kita langsung https 2 satu. Kita buka lagi di sini https 2. Saya kita enter. Nah, di sini dia langsung ke website yang kita cari tadi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya menggunakan tools berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan tools yang kedua saya, di mana tools kedua ini saya akan memakai Versak. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu Versak. Versak adalah perangkat lunak analisis jaringan sumber terbuka yang mampu melakukan capture dalam jaringan dan melakukan analisis real-time terhadap lalu lintas jaringan. Versak dikenal sebagai patch sniffer yang dapat merekam dan menganalisis paket data, serta sebagai alat pemecah masalah jaringan dan menganalisis protokol distribusi di bawah GNU, General Public Licensed atau GPL. Versak dapat digunakan secara bebas pada berbagai platform komputer untuk menganalisis data dalam jaringan internet dengan berbagai kegunaan yang berguna. Versak memiliki fitur-fitur seperti yang pertama ada filter, memungkinkan filter pengambilan dan tampilan untuk menyesuaikan tangkapan sesuai kebutuhan troubleshooting. Yang kedua ada pengawasan real time, melakukan pengawasan paket secara langsung, melengkap dan menampilkan data detail. Yang ketiga ada warna, memanfaatkan kode warna untuk mengidentifikasi jenis lalu lintas seperti TCP hijau, DNS biru tua, dan UDP biru muda. Yang keempat ada antarmuka aplikasi, menyajikan informasi protokol yang sangat rinci dalam antarmuka yang digunakan. Yang kelima ada format ekspor, memungkinkan eksportasi paket dalam berbagai format file pengambilan untuk menganalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana penggunaan Versak. Yaitu pertama kita buka aplikasi Versaknya. Versak. Nah, di sini saya memakai WiFi. Kita klik 2 kali. Nah, di sini data-data sudah masuk, di mana data-data ini menjalankan semua, terbaca semua jaringan-jaringan tersebut. Nah, setelah itu kita buka Google. Nah, di sini saya memakai website MySQL PHI Integration. Terus itu kita buka. Nah, di sini kita akan mencoba apakah IP address kita terbaca. Kita buka CMD. Nah, setelah kita buka CMD,
Setelah itu jalan sebagai administrator. Nah, di sini kita mengecek IP, yaitu IP config. Langsung saja kita enter. Nah, di sini IP kita yaitu 192.168.112. Di sini yang dimana ini adalah IP dari IP kita. Nah, selanjutnya kita akan website ini akan kita rubah menjadi IP. Setelah itu kita ketik ping MySQL titik PHI strip integration.com. Setelah itu kita enter. Nah, di sini IP dari website ini sudah kita miliki, di mana IP-nya ada 142.251.121. Setelah itu kita buka kembali Versa kita. Nah, di sini Versa sudah membaca data-data yang masuk di dalam Versa. Nah, setelah itu kita klik, kita ketik HTTP. Langsung kita enter. Nah, di sini sudah terbaca ya, MySQL Wiki PHI Integration. Nah, kita klik. Di sini transmission control protokolnya yaitu short portnya 22826, terus itu destination portnya 80, yaitu portnya 80. Setelah itu kita ke Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini adalah hasil yang kita cari tadi di Google, yang mana dia terbaca di Versa, yaitu get MySQL Wiki PHI Integration com HTML HTTP, terus itu host blog PHI Integration com RN. Setelah itu upgrade ensure. Nah, ini ada ini, dan inilah hasil yang kita cari tadi, linknya, link yang kita cari tadi, dia masuk ke dalam website ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, itu saja yang dapat saya jelaskan, dan selanjutnya kita akan mencoba tools yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tools yang ketiga saya. Ini saya akan menggunakan tools Bursite. Bursite terdiri dari dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar. Versi gratisnya sudah cukup lengkap untuk melakukan pengujian keamanan pada aplikasi web yang sederhana. Sedangkan versi berbayarnya memiliki fitur yang lebih lengkap dan cocok untuk melakukan pengujian keamanan pada aplikasi web yang lebih kompleks. Berikut fitur Bursite. Yang pertama ada proxy. Proxy pada Bursite memungkinkan pengguna untuk memantau dan memodifikasi lalu lintas HTTP antara browser dan server. Dengan fitur ini, pengguna bisa memeriksa permintaan dan respon HTTP, modifikasi permintaan dan respon, dan mencari kerentanan keamanan. 2. Scanner. Fitur scanner pada Bursite memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menemukan kerentanan keamanan pada aplikasi web. Scanner Bursite dapat menemukan kerentanan seperti SQL, injection, cross-site, scripting, dan kerentanan lainnya. Yang ketiga ada intruder. Fitur intruder pada Bursite memungkinkan pengguna untuk melakukan serangan Bursite pada aplikasi web. Dengan fitur ini, pengguna bisa menguji keamanan password, mencari kerentanan input, dan melakukan serangan lainnya.
Yang keempat ada Reactor. Fitur Reactor pada Buzzword memungkinkan pengguna untuk mengirim ulang permintaan HTTP ke server. Dengan fitur ini, pengguna bisa menguji kerentanan keamanan yang spesifik dan modifikasi permintaan HTTP secara manual. Yang kelima ada Decoder. Fitur decoder pada Buzzword memungkinkan pengguna untuk mengubah data yang deskripsi atau transkripsi ke dalam bentuk yang bisa dibaca. Dengan fitur ini, pengguna bisa memeriksa data yang deskripsi atau transkripsi dan mencari kerentanan keamanan. Kelebihan dan kekurangan Buzzword. Buzzword memiliki beberapa kelebihan secara alat uji presentation tools yang populer. Fitur yang lengkap. Buzzword menawarkan beberapa fitur yang lengkap dan komprehensif untuk membantu pengguna melakukan pengujian keamanan atau security testing pada aplikasi web. Di antaranya fitur proxy untuk memantau dan mengubah lalu lintas HTTP antara browser dan server. Scanner untuk mencari kerentanan keamanan pada aplikasi web. Intruder untuk pengujian keamanan password. Repeater untuk mengirim ulang permintaan HTTP ke server dan decoder untuk mendekode pada deskripsi. Yang kedua ada interface yang mudah digunakan. Interface memiliki antara muka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan mengakses fitur-fitur. Yang ketiga ada memiliki forum. Buzzword memiliki forum pengguna yang aktif dan komunitas yang besar sehingga pengguna dapat memperoleh dukungan bantuan dari pengguna lain atau dari tim pengembangan Buzzword. Namun perlu diingat bahwa Buzzword juga memiliki kekurangan di antara biaya yang tinggi, membutuhkan pengalaman dan sumber daya yang cukup untuk menggunakan secara efektif. Sebagai pengguna, kita harus bertanggung jawab dan menggunakan Buzzword dengan etika dan moral yang baik. Kesimpulannya, Buzzword adalah perangkat lunak pengujian yang populer. Perangkat lunak ini memiliki fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Namun pengguna harus menggunakan Buzzword dengan tanggung jawab dan etis, dan harus memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup untuk menggunakan efektifnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan Buzzword. Kita buka ini, setelah itu buka option, setelah itu buka proxy, setelah itu add. Nah, di sini titiknya kita beri nama Buzzword. Buzzword. Setelah itu kita buka aplikasi Buzzword-nya untuk mencari IP-nya. Setelah itu live, next, start Buzzword. Setelah itu ke proxy, kita akan terlebih dahulu. Setelah itu ke proxy setting. Nah, dan ini IP-nya 127. Satu dua tujuh kosong kosong satu. Satu dua tujuh titik kosong kosong satu, portnya 8080. Setelah itu save. Nah, setelah itu kita hidupkan.
Nah, setelah itu kita buka aplikasi Google. Kita akan mencoba aplikasi Bootstrap-nya. Kita ketik google.com, enter. Setelah itu kita buka Bootstrap-nya. Nah, di sini sudah terbaca semua ya, sama aplikasi di Google yang kita cari tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.